4 menitan lagi kita mulai ya. Kelas pria itu ada 25 orang ya. Di sini baru ada 24 dikurangi 3. 21 ya, 21 orang. Beres Pak Aris? Oke. Baik anak-anak, bismillah. Ini pertama kali Pogi pakai ini di kelas Tria ya, pakai tampilan yang baru nih sekarang. Silakan yang baru gabung, boleh download dulu link yang Pogi share di chat ya, ada di chat meeting. Ini yang baru gabung Pogi coba share lagi ya. Silakan download dulu modulnya. Dan tidak harus di print saat ini juga, tenang aja. Jadi pakai soft file aja dulu, nanti pas ngerjain ngerjainnya di buku tulis aja ya. Jadi nggak usah buru-buru ngeprint dulu sekarang, jangan kayak yang lain-lain. Kemarin ada yang Pogi kasih link ini terus buru-buru langsung di print dulu, jangan deh. Biar fokus dulu aja ya belajar ya, nanti aja ngeprintnya mah. Silakan diisi juga presensi ya, ada baru 23 orang yang ngisi. 2 orang lagi ini siapa ya? Bentar. 2 orang lagi adalah wait. Ada Keisa Ashifa sama Naura Putri. Keisa Ashifa ada nggak di sini nih? Sama Naura Putri. Naura Putri belum hadir. Keisa Ashifa. Oh, Keisa Ashifa coba isi dulu presensinya ya di Google Classroom nih. Pogi udah lihat Keisa ada di meeting, udah gabung, silakan isi dulu ya. Oke Pak. Ya. Baik, karena sudah mau jam 7.40, kita akan mulai saja ya pembelajaran kita. Kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Pogi juga lupa salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, kalau misalnya nanti ada gangguan, misalnya nge-lag atau misalnya suaranya putus-putus, kabarin aja via chat aja. Pogi sekarang udah bisa ngelihat lewat chat ya, karena Pogi pakai beberapa device sekarang. Jadi tidak perlu harus menyalakan mikrofon kayak seperti biasanya yang lalu-lalu ya. Sekarang insya Allah Pogi bisa ngelihat chat kalian juga karena pakai laptop juga, pakai PC juga ya. Nah, seperti yang tadi Pogi bilang, silakan yang belum download modul, download dulu modulnya, dan tidak harus di print sekarang juga, tenang aja. Terus siapin juga buku catatan. Pogi juga nanti di pertengahan jam gitu ya akan secara acak seperti biasa di spin ya, di spin wheel. Yang kebagian nyalain kamera siapa? Tentunya yang udah nyalain kamera sebelumnya mah Pogi nggak akan panggil lagi, Pogi akan acak lagi siapa yang bakal kebagian. Jadi biar fair ya. Terus persiapan juga beberapa saat lagi Pogi akan bagikan link quizzes materinya yang pertemuan yang lalu ya, tentang pecahan, operasi pecahan gitu ya. Terus ada pecahan biasa, pecahan desimal, konversinya juga gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita langsung mulai saja kuisnya ya. Kita pretest dulu. Judulnya sih pretest, padahal mah post-test sebenarnya gitu ya. Pogi coba share di ini, di link meeting. Seperti biasa, isi nanti pakai nama aslinya ya, jangan pakai nama panggilan dulu karena Pogi masih belum hafal semuanya. Pak, saya izin ke toilet, nggak jadi. Salah. Wah, keren layarnya. Ya, mudah-mudahan lancar ya.
Oke, silakan gabung ke ini ya, ke kuisisnya. Pak Ogi akan lihat di layar sini ya, pantau juga, jadi kalian juga bisa ngelihatnya lebih enak ya. Kalian bisa tampilkan secara full screen di device kalian. Nanti kabarin kalau misalkan suaranya nggak jelas ya, atau nge-lag atau gimana ya. Kelas Tria itu ada 25 orang. Berarti nanti patokannya Pak Ogi nunggu sampai 25 orang ini masuk. Kalau misalkan belum masuk semua, berarti jam 7.45 kita akan langsung mulai aja. Bagi yang udah masuk, silakan boleh sambil baca-baca dulu materi yang sebelumnya, khawatir lupa ya. Jadi supaya nanti maksimal pas kuisnya. Ingat target kita, tiap pertemuan itu akurasi jawabannya harus 70% dari semua total soal. Jadi kalau misalnya di sini ada 10 soal, minimal 7 jawaban kalian tuh benar. Gitu minimal ya. Tapi kalau lebih dari itu lebih bagus. Karena kelas-kelas yang sebelumnya itu alhamdulillah ada sekitar 4 orang yang dapat 100 tuh. 4, 3, ada 5 juga pernah ya. Tapi yang materi yang lama-lama itu mah. Oke, nanti ranking 1, 2, 3 biasa Pak Ogi kasih poin. Tentu yang ranking pertama poinnya lebih besar. Terus yang kedua poinnya di bawah itu. Yang ketiga juga dapat. Tapi yang sisa yang ke bawahnya mohon maaf nggak dapat kebagian poinnya. Cuman kalau misalkan untuk penilaiannya Pak Ogi tetap lihat dari akurasi ya. Akurasi persentase jawaban yang benarnya berapa, itu yang jadi nilai. Jadi misalkan gini, kemarin ada pertanyaan dari anak-anak yang kelas elips ya. Jadi posisi 3 sama 4 itu, posisi 3 dia dapat skornya tuh lebih tinggi dari yang bawah, tapi sama skornya tuh bukan, maksudnya tuh akurasinya tuh sama 100%. Sama-sama 100%. Tapi yang ada temennya yang posisi 4 100% juga, dia nggak dapat poin gitu. Jadi Pak Ogi ngelihatnya dari skor. Dan skor ini kenapa bisa besar atau kecil itu dilihat dari kecepatan ketika kalian menjawab. Dan benar ya, syarat pertamanya benar dulu dan cepatnya. Kalau makin cepat skornya makin besar, makin lambat skornya makin kecil gitu. Kalau salah mah udah nggak dapat poin biasanya. Gitu, itu dari sistem kuisisnya ya. Baik, udah ada 21 orang yang gabung. Kita akan mulai 30 detikan lagi ya. Wahyu. Oh, ini mau Bu Wahyuni ya, bukan siswa. Oke. Pak kirimin lagi linknya. Oke. Share. Dibacanya Seren atau Sirin ini tuh ya. Pokoknya suka ketukar. Dipanggilnya Sirin atau Seren? Sirin. Kalau loading tungguin aja. Kalau misalkan lama, di login lagi aja, keluar dulu terus login lagi. Seren Pak, tetap Seren. Oke, siap. Dah ya? Belum ya? Ini masuk. Seren belum masuk nih di sini nih. Seren. Tadi yang baru masuk juga Nabila ya. Nabila udah ada belum di sini? Nabila, oh udah. Nabila Afia udah ya. Nabila Zahra di sini mah. Nabila Zahra belum masuk ya? Oh udah. Nabila Zahra tinggal Seren. Ayo Seren. Oh udah 745 ya, udah mulai nih. Baik, Seren nanti nyusul ya. Tetap bisa ketik kok. Nih, ini udah masuk. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, start.
naik ke 64%. Zafira 5 kali strike. Mudah-mudahan semuanya jawabannya benar Zafira ya. Biasanya di akhir-akhir suka ada kesempatan untuk menjawab satu soal yang salah. Biasanya gitu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan lagi untuk bisa jawab yang benar. Udah 68, naikin lagi. Salah satu ya. Ada Zafira masih bisa nyusul. Dia 8 kali strike, jawabannya benar. Kita lihat nanti di akhir dia bisa nyampe semuanya benar atau enggak. Oke, Zafira udah bener jawabannya semua ya, ada 10 nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akurasi kelasnya naik terus ya. Hitung lagi ya. Bisa naik sampai 70% aja minimal. Kelas yang sebelah itu 70%-an 70%-an ya. Ayo kelas ini bisa nyampe lah, mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan bisa nyampe nih. Mazaya salah satu, Syahla salah satu, terus Naila juga sama, terus ini Asima masih ada kesempatan bisa naik lagi, bisa nyusul Kaisa, Azahra, Sasi salah 2, Belva salah 2 juga sama Nukan, kesusul ya sama Asima nih Keisha. Asima langsung naik ke posisi 4. Oh iya, kita sampai jam 7 maksimal sampai jam 7.55 ya. Jadi selesai tidak selesai nanti kalau misalnya udah 7.55 Pogi udahin aja ya endgame. Tapi kalau misalnya semuanya udah pada selesai sebelum jam itu, nanti otomatis dia nutup sendiri. Yo, dari tadi stay di 66% ya akurasinya nih. Ayo, ada Akila, Nabila Zahra, Cesta, Keisa R. Oh, ini Naura Mirsya baru mulai ya. Naura Mirsya baru mulai. Keisa R tinggal satu soal lagi. Keisa Salwa satu lagi juga. Nabila satu lagi juga. Akila Hanan masih jalan. Waktunya sekitar 3 menit lagi ya. Makanya semangat.
backupnya satu lagi yang rekamannya. Waktunya 1 menit lagi ya. Udah, ini kita end aja. Yang masih on the way ada Nadia Kamila, satu soal lagi. Areta ini nyoba lagi dia. Oke, udah selesai ya, waktunya udah 7.55, kita sudahi saja ya. Jadi yang pertama sekarang kebagiannya itu Zafira ranking 1 3 poin berarti ya. Terus ada Mazaya Laika atau Laiko ini bahasanya itu ya. Mazaya poinnya 2. Terus ketiganya ada Syahla. Kenapa ya ini keberhentiin terus sih? Baru kerekam lagi. Ketiganya Syahla, poinnya 1. Tuh ya, kayak ini nih kasusnya nih. Syahla sama Asima akurasinya itu 90%, skornya 90, nilainya 90. Sama, tapi karena skornya yang Syahla lebih besar jadinya ketiga dia. Faktor bisa jadi lebih besar gini itu karena kecepatan menjawabnya biasanya. Jadi makin cepat tadi makin besar poinnya itu. Di sini dilihat dari pertanyaan atau dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Yang paling kecil atau yang paling kecil akurasinya itu yang sedikit bener jawabannya betul tuh cuman yang nomor 3 nih. Nomor 3 yang soalnya adalah ini nih. Ada problem kah di sini? Ini 35 dikurangi 12 ya. Betul kok soalnya mah. Bapak ada 2 soal yang nggak ada isinya. Oh ada ya. Nomor berapa aja Akila? Nanti Pak Ugi coba cek. Ingat gak Akila nomor berapa? Yang lain ngerasa kayak gitu juga nggak? Ada 2 soal katanya yang nggak ada isinya. Nanti Pak Ugi coba cek lagi ya. Oke. Baik, kita lanjut saja. Oh ini nih, yang 7/6 dikurangi 2/3. Soal nomor berapa itu ya? 7/6 kurangi 2/3 yang ini gitu. Ini mah 2/5. 7/6 dikurangi, kayaknya ini deh ya. 7/6 kurangi 2/5 ya Uyan ini. Coba dilihat dulu. Ininya per 30, 3 kali 7 35, 35 dikurangi 12. Oh iya ya. 35 dikurangi 12 harusnya 23 ya. Oh iya bener ya, nggak ada isinya. Baik, yang nomor 3 berarti kita anulir ya. Dianulir, nanti Pak Ugi coba reskor lagi, dicek lagi skornya nanti berubah berarti ya. Tapi yang ini mah udah nggak apa-apa, biar nggak pusing ya. Baik, makasih Akila ya. Akila udah koreksi. Kita lanjut, pilih yang paling dekat. Iya ya bener. Itu triknya kalau math mah suka gitu ya. Kalau nggak ada jawabannya pilih aja angka yang paling dekat-dekat di option itu yang mana. Oke, alhamdulillah di sini hadir semuanya, udah diisi presensinya semuanya. Silakan sekarang pastikan kalian sudah download dulu modul bab 2 ya. Ada di chat meeting, Pak Ugi udah share linknya. Link download modul bab 2 ya. Pak Ugi coba di-share lagi karena tadi ada beberapa yang baru masuk ya. Nah, ini linknya. Atau kalau misalkan nggak di link itu, sebenarnya Pak Ugi udah posting di Google Classroom di paling bawah nih ya, di kolom tugas kelas atau classwork di paling bawah itu ada modul yang bab 1 yang lalu ya, yang bilangan bulat, yang kedua ini yang baru yang bahasan kita sekarang. Sebentar Pak Ugi tutupin pintu dulu ya biar nggak berisik.
Baik, bentar, Pak Ogi tampilkan dulu papan atau PowerPoint-nya ya, sebentar. PowerPoint bukan yang ini, tapi yang ini. Yang web browser ditutup dulu. Oke. Wah, hilang. Apanya hilang? Baik, bahasan kita sekarang adalah algebra. Algebra itu sebenarnya bahasa Indonesianya adalah aljabar. Jadi sebenarnya si bahasan ini itu memang karakteristik atau ciri khas matematika SMP. Di SD ini belum pernah diulas, mungkin yang SD akselerasi, ada nggak ya SD akselerasi? Atau yang suka ikut olimpiade di SD matematika, terutamanya mungkin sedikit diajarkan tentang aljabar gitu ya. Tapi sebenarnya aljabar ini memang diperuntukkan untuk siswa-siswa SMP. Jadi ini perlu fokus yang lumayan, ya, karena topik ini tuh sebenarnya topik yang sangat krusial dan memang akan terus digunakan di jenjang level 8, level 9, SMA dan perkuliahan gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Silakan dibuka di modulnya di halaman awal-awal ya di situ. Jadi Pak Ogi akan cerita dulu dengan tokoh ini nih. Mungkin ada yang pernah lihat atau pernah atau bahkan tahu ya ini orangnya itu siapa namanya. Di sini sih ada namanya ya langsung nih Al-Khawarizmi. Tapi sebenarnya beliau ini namanya bukan Al-Khawarizmi aslinya. Aslinya bukan itu namanya tuh. Jadi ini tuh nama julukannya ya karena beliau berasal dari Khawarizm. Daerah nanti Pogi ceritain lah ya. Ya, julukan lah ya. Kayak Al-Bukhari gitu ya. Terus apa lagi ya? Al-Alan, pokoknya Al-Alan siapa lah ya. Nama aslinya ini tuh. Nama aslinya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Siapakah beliau? Jadi beliau ini adalah seorang ahli di bidang matematika. Tapi nggak cuma matematika doang. Jadi ahli astronomi juga, kemudian astrologi dan geografi. Jadi 4 bidang beliau kuasain, masya Allah. Kalau sekarang sih ya, misalnya kayak Pak Ugi nih ya. Pak Ugi matematika profesionalnya. Kalau di olahraga atau di seni budaya, Pak Ugi nggak profesional. Itu mah Pak Haris sama Pak Gandhi ya, itu mah bagiannya. Pak Ugi cuma di matematika doang. Tapi beliau ini sampai 4 bidang beliau kuasain, masya Allah. Terus beliau berasal dari Persia ya, dulunya Persia. Terus kemudian lahir di tahun 780 Masehi. Sekarang sudah 2020 Masehi, bayangkan berapa jeda tahunnya gitu ya, 1000 tahun lebih ya, udah lama banget. Di Khawarizm, nah ini yang tadi Pak Ogi sebutin ya, Khawarizm itu daerah di suatu tempat gitu ya, tapi sekarang namanya diganti jadi Khiva di Uzbekistan ya, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad, Irak. Ya, terus katanya hampir sepanjang hidupnya beliau bekerja sebagai dosen. Dosen itu kalau yang belum tahu guru lah ya. Kalau di sekolah tuh guru, kalau di kampus atau universitas namanya dosen. Jadi dulu udah ada kampus ya, udah ada kampus. Di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun ya, tempat belajar ilmu alam dan matematika di sana tuh. Gitu. Terus lanjut kok ke buka buku pertamanya ini nih, buku pertamanya adalah Al-Jabar. Buku ini sakti, maksudnya sakti itu dari dulu sampai sekarang masih dipakai. Bahkan Pak Ugi juga pengen punya bukunya tuh, udah ada terjemahan bahasa Indonesianya, Pak Ugi pengen cari bukunya itu. Jadi buku ini adalah cikal bakal dari konsep aljabar yang sekarang itu kalian bisa gunakan produknya. Produknya adalah gadget, HP, kemudian laptop, terus ada komputer, terus sosial media, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya itu
menggunakan konsep aljabar sebenarnya. Aljabarnya memang sudah tingkat tinggi itu ya. Kita di SMP kita akan bahas yang level awalnya dulu, level yang beginner dulu. Gitu. Jadi beliau juga sangat diidolakan sama pendiri Facebook tuh, namanya itu siapa ya? Mark siapa ya? Mark itulah pokoknya yang pendiri Facebook itulah ya, yang CEO Facebook kalau nggak salah, siapa namanya tuh lupa. Jadi beliau tuh heran, si Mark ini heran, kenapa katanya tuh kok ini kan tokoh Muslim tapi orang Muslim kok pada nggak tahu dan pada nggak terlalu banyak cari tahu tentang beliau gitu. Padahal tanpa konsep aljabar ini digital itu nggak bakal susah ditemukan, bahkan tidak ada gitu sekarang tuh katanya tuh gitu ya. Dan Pak Ogi paling seneng sama kutipan bukunya beliau nih yang di halaman awal-awal, katanya kenapa saya nulis buku ini, buku aljabar ya maksudnya, karena saya harus memudahkan matematika dengan ini. Jadi memang matematika tuh dulu udah memang terkenal susah meren ya, nggak tahu ya, mungkin ya itu ya. Karena sebagian besar ibadah kaum muslimin itu menggunakan ilmu matematika, betul. Jadi penentuan kiblat untuk belahan bumi yang lain gitu ya, terus kemudian penentuan gerhana misalnya dan seterusnya gitu. Perhitungan-perhitungan kayak gitu kalau misalkan tidak dimudahkan dengan konsep aljabar, repot semuanya. Jadi jasanya beliau luar biasa. Bayangkan ilmu amal jariahnya, ilmu beliau yang sudah ditulis dari tahun 780 Masehi sampai sekarang masih digunakan dan itu pahalanya ngalir meskipun beliau udah meninggal. Itu amal jariah. Kenapa bisa kayak gitu? Niatnya karena Allah. Lihat tadi pernyataan beliau kan di awal, saya harus memudahkan matematika ini karena sebagian besar ibadah umat muslim itu berhubungan dengan matematika. Jadi kalau niatnya udah, hatinya udah bersih, niatnya karena Allah mah mudah gitu untuk diarahkan sama Allah. Kumaha we caranya gitu. Tidak terduga-duga. Makanya mudah-mudahan salah satu di antara kita gitu ya, Pak Ogi atau misalkan dari kalian bisa ngikutin prinsipnya beliau. Meskipun kalian ada minat di selain matematika gitu, di olahraga, kemudian di sosial dan lain sebagainya. Kalau misalkan niatkan karena Allah mungkin ada jalannya. Allah akan tunjukkan kemana seharusnya kalian memutuskan atau melangkah nantinya. Gitu ya. Itu sekilas tentang tokoh yang menemukan konsep aljabar ini nih. Pak Ogi akan lanjut lagi ke bahasan yang basic tentang aljabar. Pak Ogi akan permudah, akan analogikan dengan bola basket, kasus bola basket. Kalau di TK, Pak Ogi inget ini tuh pernah main kayak begini atau dikerjain soal kayak begini tuh di TK. Jadi ada dua gambar objek, benda gitu ya, apapun itu, bendanya ada bunga gitu ya, ada mobil, ada bola gitu, kelereng dan sebagainya. Terus disuruh nulisin jumlahnya ada berapa atau banyaknya ada berapa. Nah, kalau misalkan di kasus yang ini, yang bola basket ini, kalau digambar tuh lihat bola basketnya ada dua, ya berarti bentuk aljabarnya atau jumlahnya gitu ya, ada dua. Jadi angka 2 ini sebenarnya masuk juga ke bentuk aljabar gitu. Keterangannya ya ini adalah 2 bola. Jadi si angka 2 ini sebenarnya selain jumlah gitu ya, ini merupakan bentuk aljabar juga sama gitu. Kalau dikasih keterangannya ini adalah 2 bola. Nah sekarang kalau misalnya si bola ini dimasukkan ke dalam suatu kotak, di kotaknya itu kita nggak tahu isinya tuh bolanya tuh ada berapa banyak, masih misterius. Kalau misalkan, jangan dibayangkan ya ini, oh kira-kira ukuran bolanya tuh segini, kalau dimasukin ke kotak ini bisa muat 2, kayaknya enggak, bukan kayak gitu. Jadi bukan ngelihat dari gambarnya, tapi kita melihat ini kadang-kadang gambar juga menipu ya, ukurannya nggak proporsional. Jadi intinya si bola basket ini yang di dalam kotak ini kita nggak tahu berapa banyak. Nah, kalau misalkan ada sesuatu objek atau benda yang tidak diketahui jumlahnya berapa atau masih misterius ya jumlahnya itu, maka kita misalkan dengan simbol. Simbol ini kita biasa menggunakan dengan huruf. Misalkan hurufnya tuh X.
Jadi bentuk aljabar dari sesuatu objek yang tidak diketahui jumlahnya atau belum diketahui jumlahnya itu kita misalkan dengan huruf atau variabel. Kalau nanti Pak Ogi jelasin apa itu variabel. Jadi pakai simbol. Karena kita di Indonesia kita penggunaannya pakai huruf Latin ya, A B C D sampai Z gitu ya. Maka hurufnya pakai huruf Latin. Ini kenapa Pak harus X? Sebenarnya nggak harus X juga, bebas mau pakai huruf apapunnya, mau A, mau B, mau C, pokoknya disimbolkan pakai huruf aja dulu, terserah hurufnya huruf apa, gitu. Kalau di Arab ya berarti karena mereka pakai huruf hijaiyah ya pakai huruf hijaiyah ya, pakai alif, ba, ta, sya gitu kayak batasa, jahaho gitu ya dan seterusnya. Kalau di Cina ya berarti pakai huruf Cina, kalau di Jepang ya pakai huruf Jepang dan seterusnya ya, beda-beda tiap negara. Kalau di kita berarti pakai huruf Latin, termasuk bahasa Inggris juga pakai huruf Latin, yang kita pakai huruf Latin juga sama. Jadi ini untuk keterangannya ya satu kotak bola, isi bolanya kita masih belum tahu berapa. Gimana kalau misalkan ada dua, bentuk aljabarnya kayak gimana? Bentuk aljabarnya berarti ya X-nya ada dua ya, X tambah X. Tadi kan X itu untuk mewakili isi bola yang ada dalam kotak gitu ya, tapi kotaknya nggak tahu isinya itu ada berapa, makanya dimisalkan sama X. Makanya kalau misalnya ada dua kotak berarti X-nya ada dua, jadi X tambah X, atau bisa ditulis jadi 2X lah ya biar lebih simpel gitu, atau dua kotak bola. Lanjut, kalau misalkan ada yang begini bentuk aljabarnya gimana? Coba ada yang mau nebak nggak? Boleh di chat sekarang mah, boleh di chat, nggak usah unmute lah. Ada yang mau nebak ya? Nomor 4 bentuk aljabarnya kayak gimana? Pagi kasih poin yang duluan. Atau mau unmute boleh. 2x tambah 4 tambah 4. Tadi ada areta dulu ya. 4 bola. Areta berapa? 2x X tambah X ditambah X 4 bola. tambah X tambah 4. Oke, ini jawaban areta. Kalau jawaban yang lain ada lagi? Oh ini nih di chat ada. Asima 2x tambah 4. Boleh. Ya ini boleh ya. 2x tambah 4. 2x tambah 4 bola. Oke, ada kata bolanya di chatting ya, di komentar Syahla nih. Sama. Oke. Manakah yang betul gitu ya? Tadi jawaban dari Areta yang pertama, Pogi udah kasih poin nih Areta ya. Areta yang kasih poin itu Areta, Asima sama Syahla ya. Tiga-tiganya Pogi kasih poin deh. Bentar, Areta, Asima sama Syahla. Oh ini Syahla udah ada. Oke. Manakah yang betul? Kalau menurut Pogi semuanya betul. Semuanya betul. Tapi kalau misalnya untuk kesepakatan matematikawan dunia, biasanya itu kalau misalnya ada X tambah X yang tadi nih ya, itu disederhanakan jadi 2X, jadi langsung aja ditambahin. Nah kayak gini nih bentuknya, dan tidak perlu ditambahkan kata atau keterangan bolanya di sini, nggak usah. Jadi bentuk aljabar mah hanya angka sama huruf aja biasanya begitu. Jadi bentuknya kayak gini aja, kecuali kalau di keterangan ya, di keterangan mah boleh pakai kata-katanya 2 kotak bola dan 4 bola boleh. Tapi yang disepakati sama matematika internasional itu bentuknya kayak gini aja, lebih sederhana, lebih ringkas gitu ya, lebih enak gitu kayaknya kata mereka gitu. Jadi matematika mah lebih cenderung untuk meminta sederhanakan. Kayak pecahan juga sama ya, 3/6 disederhanakan dimintanya tuh, jangan 3/6 doang gitu, disederhanakan jadi 1/2. Di bentuk aljabar juga sama. Tapi dua-duanya udah ngeh ya jawabannya berapa. Coba yang nomor 5. Tapi yang nomor 5 ini Pak Ogi coba dikasih ini dulu ya. Dikasih contoh dulu. Ini kan ada tabung baru. Ini kok ininya berubah ya fontnya. Pak Ogi baru ya. Karena Pak Ogi pakai ganti device, ini nggak pakai laptop. Kalau di laptop fontnya nggak kayak gini. Ya udahlah. Di sini nomor 5 ya ada benda yang baru, tabung. Tabung juga ini sama sebenarnya konsepnya kayak yang tadi kotak. Yang kotak isinya bola, yang tabung juga sama bola. Isinya bola, tapi bolanya kita belum tahu juga berapa banyak. Tentu kalau misalnya yang satu di kotak, satu lagi di tabung, ya isinya juga
beda, makanya gunakan juga huruf yang beda. Tadi kan yang kotak itu menggunakan huruf X, berarti yang tabung kita gunakan huruf Y misalnya ya. Jadinya karena di sini ada dua kotak nih, satu lagi ada tabung, yang tabung kita misalkan Y, jadinya 2X tambah Y tambah 4. 4 ini dari mana? Dari bola basketnya, ini udah kelihatan jelas ya, bola basketnya ada 4. Jadi bentuk aljabarnya untuk yang nomor 5 itu jadi 2X tambah Y tambah 4 gitu. Coba yang nomor 6 siapa yang mau jawab? Paugi kasih poin. 2x ditambah 3y ditambah 6. Oke, Areta ya. 2x tambah 3y tambah 6. Oke, ini juga di chat ada Syahla ya. Syahla jawabannya sama, apakah benar? 2x tambah 3y tambah 6 benar ya. Sip. Bagus. Konsepnya udah dapat. Coba lanjut satu lagi deh. Nomor 7 nih. Berapa? 3x ditambah 4y ditambah 8. Oke, sip. Itu Areta lagi ya. Ada yang lain? 3x tambah 4y tambah 8. Oke. Syahla terus Asimah juga sama. Mazaya Laiko. Oke. Sip, bagus semuanya udah jawab ya. Pogi tambahin poinnya juga. Nah, catatan juga untuk yang huruf biasanya menggunakan huruf yang kecil dulu aja ya, yang jangan pakai huruf kapital atau huruf besar untuk variabel. Biasanya kalau huruf-huruf yang besar diperuntukkan untuk simbol yang lain, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau di aljabar yang SMP sekarang itu penggunaan hurufnya menggunakan huruf yang kecil dulu. Nanti kita di episode yang lebih lanjut kita bahas lagi penggunaan variabel itu kayak gimana. Sip, bagus semuanya udah pada jawab dia, aktif nih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini salah ya di slide nih, tambah 6 ya, harusnya 8. Salah. Pogi salah nulis itu. Baik, sekarang kita lanjut kenalan dengan unsur-unsur aljabar. Kalau unsur-unsur kalau Paugi analogikan ya, misalkan manusia nih ya. Manusia punya kepala, punya telinga, punya mata, punya tangan gitu dan seterusnya. Jadi ada anggota tubuhnya di manusia gitu. Nah, sama juga halnya di aljabar. Aljabar juga dia punya anggota badannya, tapi nggak sekompleks yang manusia ya, manusia banyak banget. Nah, unsur-unsur aljabar disebutnya tuh. Ada apa aja? Paugi coba ambil bentuk aljabar yang tadi, 2x tambah 4. Ini bentuk aljabar nih. Paugi coba pretelin satu-satu biar kalian kenalan ini disebutnya apa, ini disebutnya apa nih. Jadi yang pertama Paugi coba pretelin yang 2x sama 4. 2x ini disebutnya suku, yang 4 juga sama suku. Suku itu kalau bukan kaki ya, kalau bahasa Sundanya suku itu kasar ya, bahasa kasar bahasa Sunda. Suku itu kayak ini analoginya, kayak di Indonesia ada suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku suku Medan dan seterusnya gitu ya. Suku Medan nggak ada, suku Batak barunya maksudnya. Jadi suku itu klan lah ya, jadi kelompok-kelompok gitu yang dipisahkan dengan daerah. Kalau di aljabar ini dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang nantinya tuh di bentuk aljabar itu. Jadi itu ya, ini suku ya, 2x itu suku, 4 ini suku juga. Lanjut kita pretelin lagi antara 2x sama 4 tuh. Angka 2 ini disebutnya sebagai koefisien. Terus yang x tadi Paugi udah singgung sedikit, namanya tuh variabel yang huruf-huruf yang mewakili suatu bilangan tapi kita belum tahu nilainya itu berapa, itu variabel disebutnya tuh, variabel. Nah, terus angka 4 ini, angka 4 yang sendirian ini disebutnya konstanta. Kira-kira kalian bisa bedain nggak antara koefisien dengan konstanta? Kalau dilihat di sini sekilas ya, koefisien itu dia angka tapi nempel sama huruf. Jadi berbarengan sama huruf teh nempel. Terus kalau misalkan konstanta dia nggak nempel sama huruf, jadi sendirian aja dia mah. Bebas gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita simpulkan, jadi variabel itu adalah simbol pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, atau bahasa gampangnya pokoknya huruf lah ya. Variabel itu huruf pokoknya, bahasa gampangnya kita praktisin aja lah ya.
Koefisien ini pokoknya tadi Pogi udah singgung ya. Jadi angka yang nempel sama variabel. Variabel tadi huruf ya, angka yang nempel sama huruf pokoknya. Terus yang konstanta tadi adalah yang angka doang tanpa nempel sama huruf. Yang enggak nempel sama huruf. Dan satu lagi tadi suku adalah variabel beserta koefisiennya yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi ini nggak perlu kalian tulis, sebenarnya nggak perlu kalian tulis, di modul udah ada. Jadi biar fokus aja ke materi aja ya. Jadi catatannya sudah ada di modulnya, kalian tinggal fokus aja nyimak, gitu ya. Jadi nggak perlu nyatet lah. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Jenis suku aljabar. Tadi Pak Ogi udah analogikan tuh jenis suku aljabar. Oh, ini ada pertanyaan dulu nih. Nggak ada kali sama bagi, nggak ada. Jadi dipisahkannya sama penjumlahan atau tanda tambah sama tanda kurang. Bagus pertanyaan ini, Hania ya. Jenis suku aljabar ada apa aja? Kalau Indonesia tadi Pak Ogi singgung lagi ya, Indonesia sukunya banyak banget ya. Ada suku Sunda, Jawa, Papua, Batak, Madura itu dan seterusnya. Di aljabar cuma 2, yaitu suku yang sejenis sama yang tidak sejenis. Udah 2 doang. Ciri-cirinya apa suku yang sejenis? Jadi kalau misalkan yang sejenis itu katanya dia memiliki variabel dan pangkat yang sama. Pagi kasih contoh deh ya, biar kebayang. Jadi contohnya ini nih, 5x dan negatif 2x. Ini variabelnya sama atau hurufnya sama, dia sejenis. Meskipun angkanya beda, di sini 5, di sini negatif 2. Meskipun angkanya beda. Pokoknya kalau suku sejenis yang dilihat itu variabel dan pangkatnya. Ini variabelnya atau hurufnya sama ya, berarti dia sejenis. Terus yang kedua nih ada 3a kuadrat dan a kuadrat. Nah ini jelas sejenis ya, hurufnya sama, pangkatnya juga sama, dia sejenis. Terus ini satu lagi, ini udah jelas lagi. Ini y, di sini y, udah contoh yang sejenis ya itu. Nah gimana kalau suku yang tersejenis? Berarti kebalikannya. Jadi kalau suku yang tak sejenis, dia variabelnya beda, hurufnya beda gitu ya, dan pangkatnya juga beda. Contoh nih, 5x sama 3x kuadrat, ini hurufnya sama Pak gini kan? Tapi lihat pangkatnya beda, yang pertama pangkatnya 1 gitu ya, tapi angka 1 nggak ditulisin ya, kalau pangkat 1 nggak ditulisin. Ini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Jadi meskipun hurufnya sama, tapi kalau misalkan pangkatnya beda, dia udah nggak sejenis, gitu, nggak boleh dikatakan sejenis gitu ya. Apalagi kalau hurufnya udah beda, ini mah udah jelas banget nggak sejenis, x sama y. Fungsinya apa Pak buat tahu jenis suku aljabar, jenis satu jenis? Fungsinya di sini, manfaatnya nih. Jadi nanti untuk keperluan menyederhanakan bentuk aljabar, gitu. Syaratnya tadi Pak Ogi rangkum lagi ya, pokoknya yang suku sejenis itu cari yang huruf atau variabelnya sama, terus pangkat variabelnya sama juga ya, terus sama-sama konstanta. Contoh nih Pak Ogi simulasikan gimana cara menyederhanakan bentuk aljabar. Kasus 1. Pak Ogi coba ini ya, Pak Ogi, tampilkan dulu papan tulisnya, bentar, papan tulis virtual, papan tulis, nah ini dia, udah muncul ya. Di sana ada bentuk aljabar 2x tambah 3y tambah 4x dikurangi 5y, kayak gini. Gimana caranya menyederhanakannya? Ya ini sama dengan lah ya. Nah sama dengannya boleh di sebelah kanan atau di sebelah bawahnya, atau di bawahnya. Pogi ambil yang sama dengan di bawahnya. Ini boleh nih kayak gini. Jadi pertama cari dulu suku yang sejenis atau pasangan suku yang sejenis yang mana aja. Tadi dikatakan kalau suku sejenis itu hurufnya sama nih, berarti ini yang 2x dia sejenis sama 4x. Lalu setelah itu ada yang y, 3y ya. 3y ini dengan negatif 5y.
gitu. Lalu udah diketemukan si suku-suku yang sejenisnya, kalian tinggal tulis ulang dengan dengan memasang-masangkan yang tadi itu ya. Ini 2x sama yang tadi tambah 4x gitu. Tanda tambah yang ini, tanda tambah yang di 4x yang ini itu didapat dari tanda tambah yang ada di yang ini nih ya, di depan 4x-nya. Ini kan tambah 4x ya, berarti yang di sebelah sini juga ngikutin tanda tambahnya gitu. Lanjut, tadi udah yang yang x, kita langsung pasangkan juga yang y. Ini 3y dikurangi 5y. Sorry, y-nya jelek. Nih kayak gini. Tanda kurang ini diperoleh dari tanda kurang yang di 5y di sebelumnya. Gitu. Sip, sudah selesai dipasang-pasangkan begini, tinggal dioperasikan. Di sini kan ada 2x tambah 4x, berarti ya tambahin aja angkanya, 2 tambah 4 jadinya 6x. Terus satu lagi yang 3y dikurangi 5y, berarti 3 dikurangi 5, negatif 2y. Selesai gitu doang. Jadi asalnya 2x tambah 3y tambah 4x tambah 5 dikurangi 5y disederhanakan jadinya 6x dikurangi 2y, jadi lebih ringkas gitu. Jadi pentingnya mengetahui jenis suku yang sama itu untuk penyederhanaan bentuk aljabar gitu ya. Biar lebih paham lagi, Pak Ugi coba kasih kasus yang kedua nih. Contoh lagi yang kasus kedua. Oh, ini agak lebih panjang nih ya. Sengaja biar ramai. Coba Pak Ugi tulis ulang dulu. Di sini soalnya 9a kuadrat terus tambah 3ab. Sorry, 3ab. Terus ditambah 3. Terus dikurangi 7b. Terus dikurangi 12a. A kuadrat ya. Terus dikurangi 5. Ditambah 6ab. Tambah B, tambah 3C. Masya Allah, panjang pisan ya. Tenang, jadi ikutin aja prinsip yang sebelumnya. Cari suku yang sejenis dulu. Sama dengannya Pak Ugi taruh di bawah sini. Karena kalau misalkan di pinggir sini kepanjangan ya, nggak akan muat papan tulisnya. Pak Ugi simpan di bawah aja, kita cari dulu suku yang sejenis. 9a kuadrat berarti dia sejenis sama yang negatif 12a kuadrat. Kan ya? Karena hurufnya sama, pangkatnya sama. Lanjut. Kalau kita tandain pakai warna biru deh. 3ab sama 6ab di sini. Lalu lanjut lagi. Wait, pakai warna orange deh. Angka 3 berarti sama angka lagi. Nih sama negatif 5 berarti angka sama angka lagi. Lalu ada lagi 7b, negatif 7b ya, sama b. Yang 3c nggak ada temennya ya, udah biarin aja dia mah. Berarti nggak ada pasangan yang sejenis sama dia. Ya udah, tinggal kita kelompokkan yang sejenis-jenis tadi. Yang pertama tadi ya 9a kuadrat dikurangi 12a kuadrat. Yang pertama tuh ya, lanjut. Oke, yang warna biru. Terus tadi itu yang 3AB. Tambah 3AB. Tambah 6AB. Sip, lanjut lagi. Tambah 3, itu yang angka ya, angka doang. Sama negatif 5. Lanjut lagi. Negatif 7B. Tambah B. Bagian akhirnya yang 3C itu ya tulis aja paling belakang gitu ya, sendirian dia. Udah, lanjut tinggal dioperasikan. Setelah dipasang-pasangan begini tinggal dioperasikan. Ini ada pertanyaan dulu. Kok jadi kurang bukannya di soal itu ditambah? Yang mana Hania? 9A 2. Yang mana? Yang mana? 9A 9A.
9A dikurang maksudnya? 9A kan di awalnya positif dia. Awalnya positif 9A yang ini kan ya. Yang ini dia tetap 9A kuadrat gitu. Kok ini ini yang mungkinnya ini dikurang gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya nih. Pak, kenapa di sini ada kurang kok padahal tadi tambah ya? Nah, tanda kurang yang ini yang Pak Ogi lingkarin ini ya, itu diperoleh dari sini nih, angka yang punya angka 12 itu negatif 12. Jadi dibawa sama tanda negatifnya atau tanda pengurangannya dibawa. Gitu. Jadi bukan berasal dari yang 9A, bukan, tapi berasal dari negatif 12A kuadrat. Sama kayak yang ini nih, yang negatif 5 nih. Yang ini negatif 5 ini dapat dari mana tanda negatifnya atau tanda pengurangannya? Dapat dari sini nih. Lihat di angka 5 itu dia tanda depannya tanda kurang gitu. Bagus banget pertanyaannya nih. Hania ya. Tambahin deh poinnya. Hania. Ngambil dari bilangan yang paling akhir. Iya, yang paling akhir, betul. Sip ya. Bagus banget pertanyaan nih. Pak Ogi pernah ngalamin juga ada siswa yang kebingungan juga soal itu tuh. Makasih udah diingetin. Lanjut ya, tadi udah selesai kita kelompok-kelompokan atau kita kumpulkan yang sejenisnya, baru kita operasikan. 9 dikurangi 12 berarti jadi negatif 3A kuadrat kan ya, bener ya? 9 kurangi 12 negatif 3. A kuadratnya jangan lupa ditulis. Lalu lalu 3 ditambah 4 tambah 6 soalnya nyebut 3 tambah 6 berarti jadi 9 ya, tambah 9AB atau positif 9AB ya. Lalu 3 dikurangi 5 berarti jadi negatif 2. Lalu nah ini nih negatif 7 tambah B. Pak, ini nggak ada angkanya sih B, ini gimana? Sebenarnya ya, ini informasi juga. Awalnya ini tuh 1B sebenarnya tuh. Perjanjian matematikawan, perjanjian lagi nih. Perjanjian matematikawan, kalau misalkan ada angka 1 nempel sama huruf, sama variabel gitu ya, si angka satunya itu dihapus. Jadi cuman huruf doang. Jadi anggap kalau misalnya ada huruf doang, itu sebenarnya ada angka 1 di depannya. Gitu ya. Oke, Pak Ogi coba hapus lagi. Jadi anggap si B tadi tuh 1 ya. Jadi negatif 7 tambah 1 berarti jadi negatif 6B. Terakhir tambah 3C. Sudah gitu ya. Jadi asalnya panjang banget ini nih ya, panjang. Jadi diperingkas lagi ya. Sedianya lebih pendek ya daripada yang tadi yang panjang banget gitu ya. Gitu, itu cara menyederhanakan bentuk aljabar yang menggunakan cara mencari tahu dulu suku-suku yang sejenis sama dia gitu ya. Tapi tenang, di jenjang berikutnya nggak akan sampai seribet begini gitu ya, nggak akan. Ini mah ya, ini untuk latihan aja, penguatan konsep gimana caranya mencari tahu suku yang sejenis di antara banyak bentuk aljabar gitu. Sip. Kalau misalkan pengen diulang, boleh silakan aja chat aja, Pak ulangi lagi dari bagian sini boleh. Nanti Pak Ogi ulang lagi ya. Mau nanya. Boleh, Hania mau nanya. Itu kan misalkan minus berarti itu tuh sama dengan dikurang. Iya, minus sama kurang itu sama sebenarnya di sini mah ya, sama. Sip, ada lagi? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut aja ke hiburan Sugro 2 ya. Ini tulisan fontnya jadi begini ya, mohon maaf ya. Ini karena pindah device jadinya mungkin di device yang di sini nggak ada font ini nih, jadinya begini tulisannya. Kalian boleh buka halaman 36 di modul ya. Di modul halaman 36 coba kerjain yang level beginner dulu. Ini nih nomor 1, yang level beginner ini nih diminta untuk tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Nomor 1 nih ya. Pak Ogi coba contohin dulu cara ngerjainnya gimana. Nih bentar, Pak Ogi coba geser papan tulisnya. Wait, papan tulisnya, dikunci. Ke sebelah sini aja ya papan tulisnya. Oke, di sini. Pak Ogi coba contohin cara ngisinya gimana. Oke, nomor 1 kan diminta untuk menentukan suku. Sukunya tadi ingat, suku itu dipisahkan oleh tanda
tambah atau kurang. Dilihat di sini, berarti ini pembatasnya tanda tambah sama kurang. Berarti yang pertama adalah 3A, sukunya ini 3A, koma. Terus setelah 3A 5B ya. Ini 5B. 5B. Terus 2C. Nah, hati-hati kalau misalnya ada tanda kurang atau tanda negatif di sini. Si 2C-nya nggak ditulis 2C doang begini, nggak, tapi ditulis sama negatifnya. Jadi pengecualiannya untuk yang negatif itu ditulis tanda negatifnya. Lanjut satu lagi adalah negatif 8 karena ada tanda negatif juga di angka 8 gitu. Lanjut, ini kepotong ya 8-nya, negatif 8 tuh kelihatannya sekarang. Lanjut ke variabel tadi tuh huruf ya, variabel itu huruf, jadi cari aja hurufnya ada apa aja di situ. Ada huruf A, B, C, selesai. Hurufnya kan cuma itu aja ya yang variabel. Terus yang koefisien ya, jadi koefisien itu tadi udah disebutin angka yang di depan huruf atau yang nempel sama hurufnya. Ini angka 3 berarti ya, 3 terus 5 sama negatif 2 ya. Ingat kalau ada tanda negatif, negatifnya harus dibawa. Kecuali kalau variabel nggak usah, variabel hurufnya aja doang. Konstanta itu angka yang sendirian, nggak nempel sama huruf. Jadi angka 8, negatif 8 ya. Nah gini cara ngerjainnya. Jadi yang nomor 1 Paugi udah bantu kerjain. Kalian coba kerjain sisanya nih yang nomor 2, Bapak nomor itu 3. yang kayak 4 itu A. Kenapa? Yang variabel. Yang variabel apa? A. Itu A ini. Iya A ini tuh. Paugi nulis huruf A-nya begini ya. Ini fontnya aneh Paugi ya. Ini, nah gini huruf A ini tuh ya. Gitu Hania ya. Sip, silakan boleh kerjain nomor 2 sama nomor 3. Paugi kasih waktu sekitar ya 3 menit aja lah ya, 3 menit maksimal. Atau barangkali ada yang udah nomor 2. Pak, itu soalnya di Sugro 2 ya Pak? Gimana? Pak. Itu soalnya di modul 2 ya Pak? Iya modul 2, kita nggak pakai lagi modul 1. Modul 1 udahan. Meskipun di sana ada materi yang belum dibahas gitu, itu sengaja memang Paugi tetap ngasih materi itu karena tuntutan kurikulum memang harusnya sampai situ, cuman karena waktu kita cuman sedikit ya pertemuannya, jadi diringkas saja materi-materi yang penting Paugi sampaikan. Nanti insya Allah yang pangkat itu dibahas lagi di kelas 9, terus kemudian yang materi pola itu nanti kelas 8 insya Allah ya. Jadi Paugi itu skip aja langsung ke bab 2 ya. Gitu. Jadi kita nggak pakai lagi modul yang pertama. Jadi itu disimpan aja ya, disimpan aja supaya nanti pas PTS belajar lagi dari situ. Oke, ada yang mau jawab nomor 2? Aku. Areta, boleh Areta? Coba Paugi sambil tulisin ya nomor 2 ini jawabannya. Variabel. Nomor 2, suku dulu. Suku ada apa aja nomor 2 sukunya? 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat. Terus? Dikurang 6x. Negatif 6x ya. Terus? Ditambah 2 gitu. Tambahnya nggak usah ditulisin kalau misalkan tanda positif ya, kecuali untuk tanda negatif atau tanda kurang itu harus ditulisin tanda kurangnya. Kalau yang positif nggak usah. Gitu ya, jadi angka doang. Sip, bagus. Terus variabelnya apa aja? x kuadrat. X kuadrat, terus? Di negatif x. Nah, kalau variabel nggak usah tanda negatifnya, biarin aja ya. Terus? Udah ya? Terus belum konstannya 2. Apa? Koefisien ya, koefisien. Siannya 3 dikurang 6. 3 sama negatif 6. Sip ya. Konstanta satu lagi.
2. 2. Oh, sip, benar jawabannya ya. Ini jawaban dari Areta ya. Areta kasih poin ini betul ya. Gitu. Tadi catatannya kalau misalkan untuk variabel nggak usah ditulisin tanda negatifnya ya, nggak usah. Lalu kalau misalkan iya tadi ini saya tambah ya. Kalau tanda tambah nggak usah ditulisin. Jadi biarin aja angkanya doang atau sukunya aja. Kecuali kalau misalkan untuk yang negatif ada tanda kurangnya. Bagus. Satu lagi yang nomor 3. Aku, Pak. Siapa nih? Aku, Pak. Akila. Wait. Bentar. Pogi lagi copyin capturean dulu, bentar. Wait. Ya, siapa tadi? Akila. Oh ya, Akila. Oh, tadi Akila yang koreksi ya. Makasih Akila ya tadi ya. Akila gimana Akila nomor 3? Sukunnya ada 2P pangkat 2. 2P pangkat 2 terus 3A. 3A. 4A pangkat 3. 4A pangkat 3 terus 5Q pangkat 4. 5Q pangkat 4. Mantap. Terus 7. negatif 7 ya. Sip. Lanjut. Variabelnya P pangkat 2. P pangkat 2. A. A pangkat 3. A pangkat 3. Q pangkat 4. Q pangkat 4. Oke, bagus. Lanjut koefisien. Koefisiennya 2. 2 3. 4 4. 5. 5. Mantap. Satu lagi konstanta. Negatif 7. Nah, cerdas nih Mah ya. Betul jawabannya dari Akila ya. Nih, betul jawabannya. Sip, ini level beginner, level 1 udah dilewatin. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ngikutin ya. Kalau misalkan ada yang masih bingung boleh tanya di kolom chat. Ya, kita lanjut lagi ke level 2. Level 2 intermediate. Ini papan tulisnya ngehalangin sedikit ya ternyata. Pagi geser dulu. Nah, segini aja lah ya, nggak masalah. Silakan kalau yang nomor 2 ini kalian diminta untuk menyederhanakan. Jadi ada bentuk aljabar ini, bentuk aljabarnya. Kalian diminta untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang sederhana. Tadi cara menyederhanakan itu mencari tahu dulu suku yang sejenisnya mana aja, kelompokkan lalu operasikan, gitu ya. Cari suku sejenis, kelompokkan, operasikan, gitu. Ntar Pogi nutup pintu dulu ya, ini biar nggak berisik. Adakah yang mau nomor 1? Nomor 1 gampang banget ini. 2x. 2x. Aku 2x. Banyak. 2x. Ini siapa yang duluan tadi? 2x. 2x. Tadi ada 2x. yang belum aja ya, ada Lia sama Nabila Zahra ya. Pogi tambahin poinnya. Yang udah mah udah aja lah ya. Di sini tadi ada yang 2 kali, nggak apa-apa lah ya, nggak ketulis. Ada Lia.
Ada Lia 1 poin, terus Nabila Zahra juga sama. Nabila Zahra. Nabila tuh ada 2 ya di sini tuh. Oh, ini nih penyebabnya. Kenapa ya? Jadi sama akunnya Bu Fitri tiba-tiba berhenti merekam gitu. Oke, ini jadi evaluasi juga nih buat ini. Baik, itu nomor 1 tadi itu 2x ya. Bentar. 2x. Nomor 2. 8 ditambah 4x. 8 tambah 4x. Siapa ini yang jawab duluan? Tadi Pagi nggak sempat lihat. Areta. Areta. Ada Lia juga ya kalau nggak salah tadi itu. Ya. Coba sebutin lagi deh. Areta dulu deh. Areta dulu. Tadi berapa Areta? 8 ditambah 4x. Bentar Pagi tuh soalnya 9 tambah 4x dikurangi 1. Jawabannya ada 8 ditambah 4x ya. Jawabannya Areta. Kalau ada Lia? 8 tambah 4x. Oh, sama ya, sama. Oke, baiklah. Pogi akan sedikit bahas dulu yang ini. Kenapa bisa begitu jawabannya? Jadi ini cari dulu suku sejenis ya. Ini angka sama angka yang sejenis tuh. 9 dikurangi 1. Terus tambah 4x. Jadi dikelompokkan yang sejenisnya. Lalu dioperasikan sekarang. Jadi sama dengan 8 tambah 4x. Itu jawaban yang nomor 2. Papan tulisnya terlalu kecil ya, kayaknya agar supaya tapi udahlah, nggak apa-apa. Begitu dulu soal yang nomor 3 di sini. Biar bisa coret-coret. Nomor 3 ini 4x dikurangi 8x tambah 12. 4x dikurangi 8x ditambah 12. Kayaknya ada yang udah siap-siap nyalain mikrofon barusan. Duluan ini. Oke, siapa yang mau jawab nomor 3? 4x ditambah 12. Minus 4x tambah 12. Ditambah 12. Plus 12. Diketikin biar nggak kecampur-campur nih suaranya. Ketikin aja di chat jawabannya. Biar ke baca sama Pogi. Nah, ini ya. Ada Syahla, jawabannya negatif 4x tambah 12. Oke, yang lain Akila dulu nih. Akila negatif 4 tambah 12. Sama yang lainnya juga. Oke, coba yang lain sama juga kah? Areta juga sama. Oke. Ada lagi? Oh, sama ya. Baik, kita akan coba cek jawabannya betul atau tidak. Negatif 4 tambah 12 ya. Itu Nabila Zahra nulis tambahnya pakai tulisan tambah. Itu salah ya, salah. Kalau di matematika pakai simbol langsung. Bukan kayak begitu nulisnya. Oke, jadi yang nomor 3 ini kebetulan udah kelompokin si suku yang sejenisnya. Jadi tinggal ya dioperasikan aja ya. 4 dikurangi 8 berarti jadi negatif 4x ya. Tambah 12. Nah, ini mah gampang nomor 3 ya. Nomor 3 gampang. Alhamdulillah. Oke, Pogi nulis dulu soal nomor tadi nomor 3 ya, nomor 4. Sekarang nomor 4 adalah soalnya 7 dikurangi 2x dikurangi x lagi ditambah berapa itu teh 5 ya. Ini fontnya jadi keganti ya. Nanti juga jadi evaluasi nih. 7 dikurangi 2x dikurangi 7 dikurangi 2x dikurangi x tambah 5. Silakan ketik jawabannya. 12 plus x
12 plus X. Oke, Nabila Zara. Coba ketikin Nabila di chat. Ada 12 plus X, ada 12 min 1X ya. Ada 12, oke. Tadi Nabila Zahra. Coba yang lain. Beda ya. Yang ding, Mazaya jawabannya negatif 3X tambah 12. Oke, beda-beda sekarang nih variasi. Pogi suka nih kalau jawaban beda-beda begini. Ada lagi yang beda jawabannya atau sama? Sama juga ketikin aja deh, kalau jawabannya sama ketikin juga. Jadi Pogi biar karena kan ini direkam ya. Si chatting itu direkam, jadi nanti Pogi lihat siapa yang aktif gitu ya di chat. Maksudnya di aktif di chat tuh ngobrolin tentang matnya, bukan ngobrolin yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan udah ada tahu jawabannya, ketikin aja jawabannya. Bapak, aku salah nulis soal, malah nulis yang nomor 5. Ya udah, itu berarti yang nomor 5 udah kejawab ya. Meren. Ya udah lanjut aja nomor 4. Baiklah, karena ini udah ada yang jawab banyak beberapa. Kita akan bahas nih Akila jawabannya 12 dikurangi X. Baiklah, kita cek ya. Ini yang sejenis 7 sama 5, lalu yang negatif 2X sama negatif X. Kita kelompokkan dulu biar lebih gampang. 7 ditambah 5 ya berarti. Lalu yang satu lagi pasangan lagi ini negatif 2X dikurangi X. Ini ya. Aduh, ini papan tulisnya ketutup nih. Ntar Pogi coba geser dulu papan tulisnya ya biar kelihatan. Nomor, nah gini aja lah ya. Yang gini aja. Oke. 7 tambah 5 dikurangi 2X dikurangi X. Kita hitung. 7 tambah 5 udah jelas 12. Negatif 2, ingat kalau ada huruf doang, itu artinya ini sebenarnya itu 1X ya. 1X. Jadi anggap angka 1. Tapi di sini negatifnya negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Kalau kita tulis coretannya negatif 2, negatif 1 kan ya. Sama-sama negatif berarti dijumlahkannya bilangannya. Operasi penjumlahan pengurangan bentuk bilangan bulat nih ya. 2 sama 1 jumlahin jadi 3 berarti ya. Negatif 3 berarti negatif 3X. Gitu jawabannya ya. Atau pakai analogi, kemarin ada teman kalian yang bilang, kenapa saya pakai konsep utang-utangan cenah. Jadinya negatif utang 2 terus dia utang lagi 1, utangnya makin nambah ya jadi utang 3 gitu. Tadi ada yang nulis juga, ini betul ya jawabannya 12 dikurangi 3X. Tadi ada Pogi lihat sekilas di chat, ada yang Mazaya jawabannya tuh negatif 3X tambah 12. Nah ini betul juga nih posisinya, cuman beda ya. Yang 3X-nya, negatif 3X-nya ditaruh di depan, 12-nya di belakang. Ini betul. Sama aja ya, yang mau yang ini atau yang jawaban Mazaya boleh. Salah semua, semangat ya Areta ya. Semangat Areta. Salah ngitung mungkin ya yang tadi yang ini yang nomor 4. 12 kurang itu kan salah ngitung di ininya di yang negatif 2 dikurangi 1 yang itu doang ya Areta. Semangat Areta, jangan jadi bete, jangan jadi pundung ya. Susah matematikanya jadi malas belakang, jangan. Terus ya. Terus cobain lagi. Lanjut ke nomor 5. Pogi tulis dulu soalnya ya. Pogi ini coba geser papan tulisnya. Oke, jadi gini ya. Nomor ya pakai biru aja deh. Nomor 5 itu 9K. 9K ditambah 8M. Lalu dikurangi 4KM. Dikurangi 15K. Tambah 7KM. Oke, siapa yang sudah tahu jawabannya? Silakan boleh chat di room chat nih. Ada Hania. Hania jawabannya 6K dikurangi 11KM tambah 8M. Terus ada Mazaya negatif negatif 6K tambah 8M tambah 3KM.
Yang areta ini 6K dikurangi 11 km tambah 3 km. Beda-beda nih jawabannya ya. Tapi yang areta sama kayak Hania jawabannya. Yang Mazaya beda beda. Oke. Kita cek nanti. Tapi ada yang mau jawab lagi nggak? Areta beda, iya. Oh, areta beda ya? Bedanya di mana sih? Oh iya, 3 km ya yang areta. Baik, jawaban siapa yang betul? Tapi kalau misalkan salah, jangan pundung ya, jangan jadi bete gitu ya, jadi sedih. Jangan, jadi tetap semangat aja. Karena yang belajar sepeda juga kadang-kadang suka mesti jatuh dulu sampai dia bisa. Gak apa-apa kan, kita masih belajar. Jadi kalau salah nggak masalah, nggak akan dimarahin sama Bogi, nggak. Baik, kita langsung bahas nomor 5. Kita kelompokkan dulu. 9K berarti sama 15K. Negatif 15K ya. Lanjut pakai warna hijau deh. 8M sama 7M. Negatif 4KM nggak ada temennya. Jadi udah biarin aja dia. Baik, kita tulis ulang. Dikelompok-kelompokin lagi. 9K dikurangi 15K. Lalu yang warna hijau sekarang 8M tambah 7M, satu lagi negatif 4KM yang terakhir tuh ya, atau kurang 4KM. Baik, kita hitung. 9K dikurangi 15K atau 9 dikurangi 15 berarti jadi negatif 6K. Negatif ya. Ingat kalau ada operasi penjumlahan atau pengurangan, tandanya beda, yang satu positif, yang satu negatif. Berarti kurangkan bilangan yang terbesar dengan yang terkecil. 15 kurangi 9 kan 6. Untuk tanda operasi tanda 6-nya positif atau negatif, lihat di tanda pada bilangan terbesar. Tandanya negatif berarti 6-nya juga negatif gitu ya. Ini bahasan yang bilangan bulat yang lalu-lalu. Jadi negatif 6. Ya? Itu 7M-nya bukan 7M tapi 7KM. Pak, yang nomor 5 7-nya 7KM. Oh ya gitu? Oh iya, aku berarti nggak salah lihat. Oh iya. Ya benar, 7KM. Pagi salah nulis berarti ya. Waduh, makasih Areta ya. Areta udah ngingetin. Yuk ulang lagi ya, ini mah ulang lagi. Jadian lagi. Oke, makasih udah ngingetin nih. Ulang lagi. 7KM ya. Salah nulis soal apa Ogi? Coba cek dulu deh. 9K tambah 8M dikurangi 4KM dikurangi 15K tambah 7KM. Benar ya sekarang mah ya? Oke, kita coba kerjain. 9K berarti sama 15K tadi tetap ya. Terus 8M ya, berarti dia sendiriannya nggak ada temannya sekarang. Berarti yang KM nih, yang 4K, yang 4, negatif 4KM sama 7KM yang sejenis. Oke, kita tulis ulang. 9K dikurangi 15K, lalu satu lagi yang hijau nih, negatif 4KM sama 7KM. Terakhir yang si 8M. Sip. Kita hitung, jumlahkan tadi 9 dikurangi 15 negatif 6K ya. Negatif 6K. Negatif 4 sama 7. Negatif 4 tambah 7. Ini tandanya beda ya. Berarti dikurankan yang besar kurangi yang kecil. 7 dikurangi 4 berarti jadi 3 ya. 3-nya positif atau negatif, lihat di tanda yang terbesar. Di sini 7-nya positif ya, berarti jadi hasilnya positif 3 km. Terakhir plus 8M. Yang benar siapa nih? 6K oke, negatif 11. Oh tadi salah ya di perhitungan ini ya, bilangan bulat ternyata salah-salahnya. Negatif 6K 8M tambah 3KM. Jawabannya Mazaya betul ya, Laika. Pak yang nomor 5 7-nya 7KM ya tadi dibahas ya, Mazaya. Aku ngebantu Laika aja.
Ini makasih ya yang sudah coba jawab. Ternyata Pak Ogi udah bisa ngelihat ternyata kalian masih kerepotan di sini nih ya, di perhitungan bukan bentuk ya, bilangan bulat nih ya, terutama di bagian yang operasi ini negatif 4 tambah 7 terus tadi yang 9 dikurangi 15 ya. Berarti kalian perlu review lagi nanti untuk bilangan bulat ya. Karena memang seperti yang Pak Ogi bilang di awal, kalau misalkan math itu kalau ditinggalin beberapa hari aja ya, kadang-kadang tuh suka udah lupa. Di awal-awal mungkin ngerti, oh iya ini ngerti konsepnya gini, pas besoknya gitu lupa tadi gimana, kemarin gimana ya gitu, harus buka-buka lagi catatan gitu. Gitu. Bahkan kadang-kadang nggak harus nunggu sampai besok, beberapa jam kemudian juga kadang suka lupa gitu ya. Nah, jadi ingat lagi, luruskan niatnya. Kadang-kadang kita juga ada yang karakternya itu gampang lupa gitu, tapi cepat ingat, atau cepat ingat tapi susah lupanya gitu. Ada beda-beda. Mudah-mudahan Allah mudahkannya selalu untuk mengingat terus ilmu yang sudah kita pelajari atau kita dapatkan. Baik, lanjut ya yang nomor 6. Tapi waktunya sudah sampai jam 9, udah jam 9 ya. Kayaknya kita skip dulu aja yang nomor 6 sama nomor 7. Kita lewat aja, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ke bahasan satu lagi nih ya, bahasan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi itu lebih sederhana kalau dibandingkan sama ini. Yang nomor 6 sama nomor 7 sebenarnya kalau di kelas 8 atau kelas 9 nih nggak akan nemuin sampai bentuknya ruwet-ruwet begini ya, enggak, insya Allah enggak gitu ya. Jadi Pak Ogi akan skip aja dulu yang ini supaya kita bisa lanjut lagi ke materi yang memang urgent nanti di kelas 8. Insya Allah kalau konsep yang nomor 1 sampai nomor 5 udah ada yang terkait, udah ngait gitu ya, udah masuk gitu ya, insya Allah bisa ngikutin yang nomor 6 sama nomor 7 di jenjang berikutnya ya. Kita lewat aja, jadi nanti yang dikumpulkan gak apa-apa sampai nomor 5 aja ya. Bapak, aku nomor 6 udah. Oh, nomor 6 udah Nabila. Oke, kita mulai yang Nabila nih. Baik, nomor Nabila berapa jawabannya? 5x kuadrat dikurang 2y kuadrat plus y. Plus y, gini. Oh, plus x y. X y, Pak. Siap. Masya Allah. Ternyata ada yang udah nyobain dan jawabannya bener atau enggak ya? Pagi coba langsung di sini ya bahasnya di. Ini papan tulisnya masih ngalangin. Bentar, diawasin dulu. Set. Nah, seginilah ya. Ini match. Nomor 6 di soalnya ini 3x kuadrat tambah 3y kuadrat dikurangi 5xy tambah 2x kuadrat dikurangi 5y kuadrat tambah 6xy. Yang sejenis ini 3 sama 2 ya. 3 tambah 2 langsung aja 5 ya. Tambahin 3 tambah 2 5. Terus 3y kuadrat sama yang y kuadrat lagi, berarti 3 dikurangi 5 jadi negatif 2, betul. Negatif 5 ditambah 6 jadi 1 ya, 1xy, atau angka satunya dihilangkan jadi x doang. Betul ya jawabannya. Barusan siapa ya? Nabila ya, Nabila Zahra ya. Nabila Zahra betul jawabannya. Pagi kasih poin gitu ya. Kita skip aja yang nomor 7-nya, lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Insya Allah ini lebih simpel dibanding yang tadi. Oke, bismillah. Tapi sebelum kita lanjut ke sini, Pak Ogi akan spin wheel dulu seperti yang tadi Pak Ogi bilang ya. Kita agak rehat dulu, kita spin dulu. Siapa yang kebagian nyalain kamera dan Pak Ogi pengen lihat bukunya sudah disampul atau belum, ya. Kalau anak laki-laki mah Pak Ogi minta coba lihat bajunya, terus lihat celananya pakai celana apa gitu ya. Baik, kita akan spin. Tampilan belakangnya pakai
tampilan kalian aja. Nanti Pak Ogi akan akan pin siapa yang kebagian nyalain kamera. Kok yang ini sih? Pak, aku pakainya binder, ya udah nggak apa-apa. Tapi bindernya bisa disampulin, ini kan sampulin warna putih. Oke. Oke, kita spin. Mana ya spinnya? Oh ini spin. Ini kelas 7 square ya, kemarin ya. Kelas 7 tria. Siapakah yang kebagian? Rafaifa, ada Rafaifa. Rafaifa. Ada Rafaifa nggak di sini? Oh nggak ada ya. Nah ini berarti jadi catatan ya. Kalau misalkan ketika dipanggil dan tidak ada di sini dan tadi udah isi absen, ini jadi catatan Pak Ogi akan forward ke wali kelas. Rafaifa berarti nanti Pak Ogi akan cari tahu apakah dia hadir atau gangguan atau misalnya ada apa di rumahnya gitu ya, gitu. Tapi dia absen. Apa nih? Mantap belakangnya. Oh ya, ini jadi Pak Ogi makin banyak ya ke belakang ya. Efek ini. Spin lagi deh. Hania silahkan nyalain kameranya. Mana nih Hania? Oke, ini Hania nih Pak Ogi pin nih ya. Tuh biar jadi kelihatan ya Hanianya. Hania unmute Hania. Kenapa? Kelihatan di semuanya kan sama aja ya. Ini Pak Ogi kelihatan di sini nih ya, di papan tulis ini nih. Mana nih Hania, pengen lihat dong wajahnya nih. Oh, udah mandi belum Hania? Udah. Oh, udah. Kemarin atau tadi pagi? Tadi pagi. Oh, tadi pagi, kirain kemarin ya. Oke, Hania, Pak Ogi pengen lihat dong buku catatannya mana? Oke. Oh, pakai binder ya, berarti belum disampul ya atau enggak disampul ya? Enggak, tapi ini polos. Oh, polos. Oh, mana coba lihat polosnya gimana? Polos. Enggak polos. Oh iya, ya udah. Sip, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang penting warna putih deh ya. Jadi supaya untuk persiapan persiapan ini. Kenapa? Itu bukan putih. Enggak ada warna. Oh ya, nggak apa-apa deh, ya nggak apa-apa. Yang penting rapi lah ya. Nggak gambar-gambar gitu kayak buku-buku tulis biasa itu kayak gambar-gambar gitu. Oke, Hania, makasih ya. Silakan boleh dimatiin lagi kameranya. Satu orang lagi deh ya. Pak, maaf tadi putus-putus. Oh, yang suara Pak Ogi putus-putus ya tadi. Jeng. Sasi. Ada Sasi. Saskia. Apakah kasus? Oh nih, ada nih ya, Saskia Rinjani nih. Oh, nah nih. Pak Ogi pin ya. Bentar. Pak Ogi pin supaya tampil di layar besar. Mana nih kok dimatiin lagi Sasi? Udah ada Saskia Rinjani. Itu Sila, bukan Zafira. Kak. Oh, salah ngepin ya. Oh iya. Oke, sip. Oh ini nih Saskia Rinjani itu ya. Ada tampilan gede nih ya di sini nih. Oke, Saskia, Pak Ogi pengen lihat dong buku catatannya nih.
Mana buku catatannya? Oh ini udah disampul ya? Mantap. Udah. Sip, kalau dikasih poin nih udah disampul. Tadi juga yang Hania ya, Hania juga oke. Sasi. Berarti Saskia itu ada dua ya? Ada dua atau ada satu sih? Saskia. Dua kayaknya kok. Iya. Cuma aku dipanggilnya Saksi aja. Oh baiklah. Oke, Sasi boleh dimatiin lagi kameranya, makasih ya. Baik, kita lanjut lagi ke topik bahasan kita. Jadi kita jeda dulu lah ya, kita jeda dulu supaya nggak terlalu meleduk ya otaknya. Kita tampilkan lagi PowerPoint yang tadi ya. Web browsernya kita matiin. Papan tulisnya tetap ada. Papan tulisnya Pogi coba atur dulu. Oke, ini kita paskan. Kegedean. Set. Ya segini aja lah ya, cukup ya. Sip. Oke, tadi ada iklan dulu ya. Jadi Paugi pakai software rahasia lah ya, software studio gitu ya, supaya bisa jadi bikinnya lebih enak lah di tampilan kalian, dan di tampilan Paugi juga enak nih. Baik, kita akan coba simulasikan gimana caranya mengoperasikan bentuk aljabar. Di sini ada bentuk aljabar 7A ditambah 4B. Dalam kurung ini sengaja dikurungin supaya untuk memisahkan bentuk aljabar yang pertama sama bentuk aljabar yang kedua. Gitu. Jadi ini dua bentuk aljabar mau dijumlahkan atau dioperasikan jumlah. Perhatikan baik-baik. Ini dalam kurung 7A tambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Begitu ulang soalnya. Ini ya. Nah, caranya ada tambahan nih, ada proses kali pelangi. Kali pelangi itu apaan? Nah, sebelum ke kali pelangi, pertama kali yang kalian kalian tulis adalah bentuk aljabar yang pertama ini nih. Kalian tulis tanpa tanda kurung, 7A tambah 4B. Tanpa tanda kurung dulu. Lalu, nah proses kali pelangi ini positif kali positif jadi positif 8A. Positif kali negatif 6B. Selesai. Sampai sini. Jadi pertama tulis dulu si bentuk aljabar yang pertama ini 7A tambah 4B. 7A tambah 4B. Lalu yang selanjutnya kali pelangi. Tandanya positif kali positif jadi positif, positif kali negatif jadi negatif, gitu ya di sininya. Lalu kayak tadi sederhanakan mana suku yang sejenisnya nih. 7A berarti sama 8A. 4B berarti sama 6B. Operasikan ya 7 tambah 8 15A, 4 dikurangi 6 negatif 2B. Selesai. Gitu. Jadi tahapannya cuman begitu aja. Kita lanjut ke kasus berikutnya yang pengurangan. Nah ini nih pengurangan juga sama. Jadi prosesnya ini bentar Pogi tulis ulang dulu sih soalnya. Dan ini ada bentuk aljabar 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Nah proses pertama tulis ulang bentuk aljabar yang pertama nih, yang 7A tambah 4B tanpa harus menuliskan tanda kurungnya. 7A tambah 4B tulis ulang gitu. Lalu proses kali pelangi. Tandanya negatif kali positif jadi negatif 8A. Negatif kali negatif jadi positif 6B. Tinggal kelompokkan yang sejenisnya. Tambah 4B tambah 6B. Yang A sama yang A, yang B sama yang B. Operasikan deh. 7 dikurangi 8 jadi negatif 1A ya. Ingat kalau angka 1 nggak usah ditulis, jadi negatif A aja. 4 tambah 6 jadinya 10B. Selesai. Gitu.
Jadi ngerjainnya cepat bisa ya, insya Allah ya, insya Allah. Kalau misalkan ada yang mau nanyain lagi boleh. Ada cara yang bukan pelangi nggak Pak? Ada. Langsung aja dikerjain, langsung aja yang tadi tuh ya. Kalau penyembelahan bisa langsung dua-duanya tulis tanpa tanda kurung aja. Terus yang ini ya, dua-duanya tulis tanpa tanda kurung, langsung gitu ya. Terus sederhanakan, operasikan, selesai. Tapi kalau yang pengurangan dia nggak bisa. Yang pengurangan dia harus tetap ada kali pelanginya dulu, gitu ya. Bagus pertanyaannya, Areta. Ya? Yang soal rumah. Terus tambah tapi ini kurang. Kenapa? Diulang lagi. Di soalnya kan kurang tapi ini jadi tambah. Iya, karena tadi ada proses pengalian tanda yang ini nih ya. Coba nih Pak Ogi hapus nih. Nah, ini negatif kali negatif, negatif kali positif jadi negatif 8A ya. Nah, terus karena ini negatif kali positif, ini negatif kali negatif berubah jadi positif dia di sini. Jadi konsekuensinya itu. Jadi kali pelangi ini merupakan prosedur yang memang memang logikanya dari sana gitu. Jadi harus ada proses kali pelanginya dulu di bentuk aljabar gitu ya. Jadi hati-hati ketika yang pengurangan ini wajib dikali pelangiin dulu. Gitu, kali pelangiin dulu karena nanti kalau misalnya tidak dikali pelangiin jadi salah, error gitu ya. Coba sekali lagi deh ya. Sekali lagi. Ini ada pertanyaan nih, kalau caranya jumlahin sama ngurangin dulu terus dikurang hasilnya 2. Kalau caranya jumlahin sama ngurangin dulu terus dikurang hasil, oke belum ngeh ini. Kalau caranya dijumlahin sama ngurangin dulu terus dikurang hasil dua-duanya. Bisa di unmute aja deh mikrofonnya, Oke belum ngeh ini maksudnya. Itu yang 7A ditambah 4B terus hasilnya disimpan, terus yang 8A dikurang 6B hasilnya disimpan, terus juga hasilnya dari 7A sama 4B dikurang dari hasilnya 8A sama min 6B bisa. Oh nggak bisa, nantinya jadi error Areta, jadi error. Jadi harus tetap ada proses kali pelanginya dulu yang pengurangan gitu ya, jadi error biasanya. Makanya prosedurnya Pogi tawarkan cuma satu aja nih yang ini doang. Jadi tulis pertama yang ini tanpa tanda kurung gitu ya, tanpa tanda kurung. Terus yang ininya, yang tanda operasi yang selanjutnya, yang bentuk aljabar yang keduanya itu dikali pelangiin dulu si tandanya. Itu ya. Kita coba satu soal lagi, satu kasus lagi biar lebih paham. Kok yang ini? Ini harusnya. Nah ini yang pengurangan ya, yang pengurangan. Pogi tulis dulu si soalnya. Dalam kurung 3x dikurangi ditambah 4y dikurang 5x dikurangi 6y. Tadi pertama tulis ulang 3x tambah 4y nya tanpa tanda kurung. Lalu operasi kali pelangi, negatif kali 5 negatif 5x ya, negatif kali negatif jadi positif 6y. Hitung 3x dikurangi 5x tambah 4y tambah 6y. 3 dikurangi 5 2x negatif ya, tambah 10y, selesai. Gitu. Jadi Pogi simpulkan lagi. Pertama, tulis ulang tandanya tanpa tanda tulis ulang soal yang bentuk aljabar pertama ini tanpa tanda kurung, lalu kali pelangi tandanya, udah itu dioperasikan, selesai. Gitu aja ya. Jadi untuk bahasan topik ya gimana? X dioperasinya sama kayak misalkan X sama X, Y sama Y gitu. Betul, sama itunya mah tetap aturan awal ikutin itu, X sama X, Y sama Y gitu ya. Huruf yang sama, ikutnya sama. Itu kenapa yang apa namanya setelah yang min yang dikurangin itu ke 5 tapi hasilnya tetap min.
Ini. Oh, sorry, yang ini ya? Ya, iya, Negatif. penolak 5. Oke, kok ini bagus pertanyaannya. Kok ini nggak jadi tambah ya? Kok jadi tetap kurang 5, nggak kayak yang 6 gitu ya? Lihat yang 6, yang 5 dulu deh. Yang 5 ini tanda operasinya kan pertama negatif dikalikan yang 5 ini positif. Negatif kali positif kan negatif. Atau jadi tanda kurang. Makanya di sini 5-nya tandanya negatif di sini nih ya. Lalu yang negatif ini dikalikan dengan negatif lagi yang 6 ini. Negatif kali negatif kan kita tahu hasilnya positif. Makanya di situ jadi tambah. Jadi ingat lagi operasi atau tanda operasi perkalian tanda positif kali positif jadinya positif. Positif kali negatif jadinya negatif. Negatif kali positif jadinya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Itu ada di modul bab 1. Gitu ya. Bagus, ini banyak yang tanya, banyak yang ini, mudah-mudahan dimudahkan nanti ya untuk prosesnya. Sesuai bilangan. Kenapa? Modul lama ya, modul lama. Modul yang bab 1. Sesuai bilangan. Ya. Oke, yang sudah silakan boleh lanjut ke hiburan Sugro 3. Ada di bentar, ini ketutup ya si papan tulis sama tawaran tulisnya, dihilangin dulu papan tulisnya. Wait. Di sana hujan nggak ya? Di sini hujan. Nih ada di halaman 38. Halaman 38 ada hiburan Sugro 3. Silakan kalian boleh kerjain di buku tulis atau di buku catatannya yang khusus matematika ya. Silakan kerjain dari nomor 1 sampai nomor ada 7 nomor kalau nggak salah itu tuh ya. 7 nomor. Silakan boleh dikerjain dari sekarang. Pak, soalnya ketutup. Soalnya ketutup, Pak. Iya, astagfirullah, lupa. Dah. Ini Mas. Oke, rekap poin hari ini yang paling banyak ada 3 poin ya, 3 poin diperoleh sama Zafira. Ini masih belum termasuk sama yang chat yang di itu ya, yang tadi ngejawab ya, belum termasuk. Tapi di sini yang sementara ada Zafira, ada Syahla ya, 3 poin. Terus kemudian yang kedua, yang ada 2 poin tuh ada Mazaya, ada Zahra, terus ada Hania. Sisanya dapat 1 poin. Ya, mudah-mudahan bisa jadi bantuan gitu ya, bantuan untuk penilaian di akhir-akhir nanti. Oke, ini Rafaifa berarti nggak ada ya, padahal di ininya apa di Google Classroom-nya dia absen nih, isi absen, tapi nggak ada di sini ya. Baiklah. Nanti yang sudah, yang seandainya nanti sudah nanti bisa bisa dikumpulkan di Google Classroom di tugas bab 2 bentuk aljabar yang hiburan Sugro 2 sama hiburan Sugro 3 digabung. Pokoknya kasih tenggat maksimal nanti tanggal 17 Agustus lah ya, hari Senin, jeda 2 hari aja. Mudah-mudahan sih selesai hari ini, mudah-mudahannya. Tadi yang hiburan Sugro 2 kan sebenarnya udah dibahas semuanya ya, tinggal kalian foto aja jawabannya lalu kirimin ke Google Classroom gitu ya. Boleh kalau misalkan ada yang mau nanya nomor 1 misalkan mau dibahas gitu boleh nanti pagi banget. Ayo pagi. Ya Itu Reva putus terus katanya jadi keluar. oh gitu Rafaifa. Oh tadi ini ngechat Rafaifa ya tadi ya, putus-putus ya udah. Makasih udah ini ya udah coba bantu nanyain. Ya Pak. Ya. Oke, nomor 1 siapa yang sudah boleh diketik jawabannya di chat.
Hania 7 negatif 7x negatif 7 tambah 17. Bukan, ada variabel hurufnya ketinggalan nih. Ketinggalan belum ditulis. Syahla 34A ditambah negatif B ya. Negatif B atau B aja nih sebenarnya. Naila Fahira negatif 8A tambah 17B. Apakah betul jawabannya? Kita coba cek ya. Pagi coba tulis ulang soalnya. Dalam kurung 13A dikurangi 8B tambah 21A tambah 9B. Oke. Pagi tulis sama dengannya di bawah. Pertama tulis ulang dulu si soal yang bentuk aljabar pertama nih ya, tanpa tanda kurung. 13A dikurangi 8B. Lalu kali pelangi. Positif kali positif jadi positif 21A, positif kali positif jadi positif 9B. Tinggal dijumlahinnya 13A tambah 21A negatif 8B sama positif 9B. 13A tambah 21A jadi 34A. Negatif 8B, negatif 8 tambah 9 berarti jadi 1B ya, positif 1B. Ingat, kalau 1 nggak usah ditulis angkanya. Jadi 34A tambah B jawabannya. Areta betul jawabannya nih. Alhamdulillah. Mazaya juga betul. Syahla tadi tanda operasi negatif B-nya dihilangin aja. Ya, terus Naila masih salah ngitung. Naila salah ngitung yang ininya. Operasi 13A sama 21. Apa itu kok tambah? Ini dikurang. Yang mananya? Oh, ini kepotong ya. Papan tulisnya bentar. Papan tulisnya kepotong. Kok di sini sih? Papan tulisnya kepotong. Gini ya, biar lebih enak. Itu yang 13A. Ya, 13A gimana? Yang 13A gimana? Jadi ditambah. Oh, ini yang sebelah sininya. Ya. Iya, Kan itu- kenapa ini ditambah? Yang tanda tambah yang ini sebenarnya berasal dari yang 21A di sini nih. Ingat, tanda yang di sebelah sini, yang 21A ini dibawa sama tanda yang di depannya. Yang tanda kurang ini itu milik yang 8B, dan 8B ini dibawa sama yang 8B, makanya pindah ke sini yang kurangnya nih. Gitu. Jadi dibawa sama si tandanya. Tanda di depannya dibawa. Salah itunya. Hani, ya. Ya, waktunya udah mau habis ya ternyata. Alhamdulillah. Jadi waktunya udah jam 9.27 sekarang. Jadinya silakan boleh dijadikan lanjutan lagi nanti belajarnya di waktu senggangnya ya. Di waktu senggangnya silakan boleh bahas bareng sama ya nanggung ya, tapi udah gimana ya, ini waktunya udah mau istirahat nih, kasihan kaliannya juga pengen istirahat mungkin ya, nanti ada yang belum sarapan mungkin ya, atau mau ke air. Jadi silakan bawa kerjanya lagi di lain waktunya, di waktu senggangnya boleh nanya ke Pak Ogi via WA, silakan Pak Ogi insya Allah nanti akan jawab WA-nya. Dari jam 7 pagi sampai jam 18.00 insya Allah Pak Ogi standby untuk bisa bantuin kalian kalau misalkan ada pertanyaan. Boleh juga nanya ke orang tua kalau orang tuanya bisa gitu ya, bisa bantuin kalian, atau ke guru les juga boleh. Nanti pokoknya setelah selesai kalian coba kirimin ke Google Classroom dari hiburan Sugro 2 sama yang 3. Sebenarnya kan hiburan Sugro 2 itu udah selesai, kalian tinggal fotoin aja terus kirimin aja.
Jadi Pogi sebenarnya nggak pengen buat bebanin kalian untuk PR ya, tapi kalau misalnya nanggung begini ya mohon maaf banget Pogi jadinya minta Bisa kalau untuk keras ujian bisa waktu. suaranya ini deras hujannya. Iya Pak, mau catat soalnya dulu. Areta sebenarnya ada di ini sih, ada di modul ya ini tuh. Ada di modul halaman 38. Terus hujannya Bapak keras sih, Pak suaranya. Oh iya. Suara Pogi maksudnya? Ya, Oh gitu. Ya mohon maaf ya, makasih udah ngingetin nih. Mumpung PW Met Pak. Oh gitu ya, alhamdulillah PW nih. Itu sebenarnya ini Areta ada di ini ya, Areta ada di modul halaman 39 bab 2. Tapi kalau misalkan mau ngefoto dulu boleh screenshot aja. Si ininya, ini yang Hiburan Sugro 3 yang nomor 1 sampai 3 udah di screenshot belum? Bisa. Udah, kalau udah Pogi coba geser ke slide yang berikutnya. Yang slide 2. Nah ini, yang nomor 4 sampai nomor 7-nya. Ya, karena waktunya udah jam 9.30 nih ya, supaya nggak offside dan melewati waktu batas yang ditentukan, kita itu tutup yang aja. ketiga Bapak, hiburan-hiburannya yang Ya, Hiburan Sugro 2 sama 3 ya, Hiburan Sugro 2 sama 3. Sabita, aduh Sabita ini suaranya masuk ke sini. Suara apa tuh, suara musik? Nah, dia Pagi nggak bisa nge-mute nih ya, nge-mute mikrofonnya. kok nggak bisa. Ya, baik, karena waktunya udah selesai kita tutup aja pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau misalkan dari Paugi ada kurang-kurangnya atau ada yang salah juga tadi. Kebenaran hanya milik dari Allah. Kalau salah dari Pak Ogi, mudah-mudahan ilmunya bisa mantap di hati kalian dan bisa kalian pergunakan di kehidupan sehari-hari di di lingkungan kalian sendiri ya. Pak, oh ya. Ya, kita silakan boleh leave dari meetingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Makasih ya kelas Triangle. Assalamualaikum Pak, Ya. makasih. Salam ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Naila. Insya Allah rekamannya nanti akan Paugi posting di Google Site ya. Assalamualaikum terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama Naura.